Jadi aku mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai LOP-nya malam hari ini, teman-teman. Tapi nih teman-teman bisa lihat ya di screen-nya gitu kan. AFC buat yang baru pertama kali datang masuk Zoom. AFC itu kepanjangannya apa sih? Jadi AFC itu kepanjangannya Asayama Family Club ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih logo-logo di bawahnya, Japan Brand 100% buatan Jepang. Udah kayak gitu, dia juga terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya. Perusahaan AFC ini bukan perusahaan biasa-biasa aja, teman-teman, tapi perusahaan yang luar biasa sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Yang dimana kalau misalkan perusahaan Jepang yang sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange itu asetnya sudah triliunan, teman-teman. Dan juga perusahaan AFC ini perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang, teman-teman. Ini merupakan apa sih perusahaan nomor satu ya, perusahaan nomor satu yang dapat GMP. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri GMP itu apa ya. Jadi pabrik AFC ini adalah pabrik farmasi pertama yang dapetin GMP. Dan tentu saja produk-produk AFC sudah aman ya teman-teman ya. Ini lambang Kemenkes Jepangnya. Jadi BPOM dari Jepang, BPOM dari Indonesia juga ada, dan BPOM dari Europe, dari US juga ada. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Next ya. Coba aku pengen tanya nih sama teman-teman. Boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Jadi siapa di sini yang pernah dengar kata stem cell? Semua pada pernah dengar nggak kata stem cell? Coba. Pernah ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini boleh di next aja ya, stem cell terapi. Next slide. Jadi stem cell terapi ini, teman-teman, ini stem cell itu adalah pabrik sel ya, dan di dalam tubuh kita itu ada yang namanya stem cell, yaitu pabrik sel. Nah, jadi next slide boleh. Oke, teman-teman, ini tubuh manusia punya sekitar 60 sampai 100 triliun sel ya. Bayangin, banyaknya kayak apa? Teman-teman pernah bayangin nggak sih? 60 sampai 100 triliun sel itu banyak banget, teman-teman. Dan setiap hari ada 432 miliar sel yang mati dan diganti ya. Bahkan setiap detik ada 2 juta sel darah merah yang mati. Jadi tubuh kita ini nggak pernah berhenti bekerja ya, teman-teman ya, kayak pabrik gitu kan, kayak mesin produksi 24 jam itu jalan terus, berproduksi terus. Tapi ini teman-teman ada masalahnya ya. Lanjut, boleh next, lanjut slide berikutnya. Nah, masalahnya itu adalah seiring bertambah dengan usia, teman-teman, kemampuan regenerasi sel di dalam tubuhnya kita menurun ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau bayi misalkan jatuh kemudian luka ya, teman-teman ya, cepet banget sembuhnya. Tapi kalau misalkan lansia nih, teman-teman bisa lihat yang paling kanan, kalau lansia itu cuma punya satu stem cell aja per 2 juta sel ya. Jadi kalau misalkan lansia ada luka kecil aja, itu bisa lama banget pulihnya. Oke, next slide. Nah, ini next di skip aja. Oke. Nah, ini dia beberapa waktu lalu teman-teman dunia kedokteran ini dikejutkan dengan berita dari China ya, teman-teman ya. Untuk pertama kalinya diabetes bisa dibalikkan dengan yang namanya terapi stem cell. Jadi berita ini teman-teman jadi headline internasional. Loh, kok bisa kayak gini gitu ya. Tapi aku pas tahu beritanya karena aku udah kenal produk AFC, AFC udah ada dari tahun 2018 ini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman mau tahu biaya stem cell itu berapa? Ini dia ya. Dalam satu kali suntik aja, teman-teman, biaya stem cell itu adalah 600 juta. Bukan cuman biayanya yang nggak main-main, bukan cuman biayanya yang mahal, teman-teman. Sekali terapi 600 juta gitu ya, tapi juga harus suntik, kemudian sakit juga ya. Kemudian juga prosedurnya juga rumit ya, teman-teman ya. Jadi nih pertanyaan aku buat teman-teman, tulis di kolom komen ya. Kalau ada cara lain yang lebih murah nih, teman-teman, kemudian lebih aman ya, tanpa suntik-suntik, tanpa sakit-sakit, ada yang mau nggak? Siapa coba yang mau? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Mau. Mau ya, pada mau ya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Next slide. Kakak. Oke, ini dia.
Jadi ada alternatif stem cell terapi, teman-teman ya, lebih murah, kemudian efektivitasnya sama dan nggak perlu prosedur khusus yang tadi aku udah jelasin ya, teman-teman ya. Lebih aman, tanpa suntik gitu, tanpa sakit, prosedurnya juga nggak rumit, teman-teman. Oke, next slide. Kita lihat ada apa? Alternatif stem cell-nya ini dia. Produk pertama kita teman-teman yaitu SOP Subarashi ya. Ini teman-teman bisa lihat glowing banget ya, dari boxnya aja glowing banget, tulisannya gold. Teman-teman bisa dilihat nih, Subarashi ini kalau bahasa Jepang artinya luar biasa. Seluar biasa apa teman-teman produk ini? Aku bakalan spill ya. Semua produk-produk AFC 100% buatan Jepang. Oke, next Kak. Nah, ini. Jadi SOP Subarashi mengandung hexapeptide. Teman-teman bisa lihat ya, ada fruit flow, ada sarden peptide, salmon peptide, caviar peptide, anserin peptide, tuna heart peptide ya. Jadi yang pengen tahu apa aja nih masing-masing manfaat dari peptide-peptide ini, teman-teman bisa tanyakan langsung sama pengundangnya. Oke, jadi aku akan bahas berapa ya? Akan bahas 3 aja deh. Aku akan bahas 3 peptide aja ya. Jadi sebenarnya satu peptide aja itu manfaatnya luar biasa, banyak banget, teman-teman. Apalagi ini di dalam SOP Subarashi gitu ya, ada 6 peptide. Nah, jadi peptide yang pertama itu adalah fruit flow, teman-teman. Nah, fruit flow ini dia dari biji tomat ya, selaput biji tomat. Dari fruit flow ini aja, ini dia merupakan paten alami pertama di dunia ya, yang di-approve sama siapa? Sama EFSA. EFSA itu adalah BPOM-nya Eropa, teman-teman. Bayangin ya, jadi si fruit flow ini dia itu sangat bisa menjaga aliran darahnya kita berjalan ke seluruh tubuh gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan aliran darahnya kita berjalan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ ya, semua organ dinutrisi teman-teman, itu otomatis organ-organ semuanya juga akan sehat ya. Bayangin coba, kalau misalkan darah kita macet gitu kan, organ tubuh nggak dapat nutrisi, kemudian bandingin lagi kalau misalkan darahnya kita lancar, semua organ jadi ikut sehat. Nah, jadi intinya Subarashi dari satu peptide aja si fruit flow ini, teman-teman, ini dia memperbaiki sel dan melancarkan darah. Ini baru dari satu peptide ya. Peptide selanjutnya ini sarden peptide, teman-teman. Ini dia bisa mengontrol tekanan darahnya kita, teman-teman yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi dinormalkan, teman-teman yang punya tekanan darah rendah juga sama dinormalkan. Dan satu lagi nih, salmon ovary peptide. Jadi SOP ini ya, ini adalah kepanjangannya adalah salmon ovary peptide. Manfaatnya apa? Tentu saja untuk meregenerasi sel, untuk memperbaiki sel ya. Kalau sel diperbaiki, jaringan diperbaiki, organ-organ tubuh juga ikut diperbaiki. Oke, next slide. Ini masing-masing ingredients-nya Subarashi, teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa browsing sendiri atau bisa tanya ke pengundangnya gitu ya. Karena kalau aku jelasin satu-satu, teman-teman ini bakalan sampai besok subuh kita Zoom-nya ya. Oke, next. Ini dia. Jadi dari 6 paten manfaat SOP Subarashi, kita punya 8 ya. Dari 6 hexapeptide maksud aku. Dari 6 peptide-nya SOP Subarashi, ini menghasilkan 8 paten manfaat. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, paten itu adalah penelitian yang amat sangat susah didapatkan ya. Jadi untuk mendapatkan satu paten aja perlu penelitian minimal 8 tahun. Jadi 8 way. Ini udah oke belum? Udah masih ngelag nggak? Udah oke ya? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi paten itu penelitian yang paling susah ya teman-teman ya, yang paling tinggi. Mungkin teman-teman selama ini taunya itu adalah uji klinis ya. Jadi kalau uji klinis, misal nih teman-teman, salah satu paten aja ya, salah satu patennya si Subarashi ini, dia untuk mengontrol tekanan darah, anti hipertensif agent ya, untuk kontrol tekanan darah. Nah, jadi kalau misalkan
ada 10 orang yang punya keluhan hipertensi, teman-teman ya. Kalau ada 10 orang yang punya keluhan hipertensi, itu 7 dari 10 orang keluhan hipertensinya membaik gitu ya, bahkan sampai normal kembali. Itu namanya lulus uji klinis ya. Tapi kalau misalkan paten itu harus 100%, harus 10 dari 10 orang tersebut semuanya mendapatkan manfaat yang sama, hipertensinya membaik atau bahkan menjadi normal kembali ya. Nah, jadi itu sebagai gambaran, mudah-mudahan teman-teman bisa nempel gitu ya kalau diceritain soal paten tersebut. Jadi paten ini termasuk penelitian yang paling tinggi tingkatannya ya teman-teman ya, karena dengan kita rutin konsumsi teman-teman akan merasakan manfaat dari produk tersebut. Manfaatnya ini dia, ada 8 teman-teman. Yang pertama, perbaikan sel atau cell regeneration. Yang kedua, ini dia melancarkan peredaran darah ya. Kemudian yang ketiga, antihipertensive agent, dia mengontrol tekanan darah. Yang keempat, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Jadi cocok banget nih buat orang-orang yang punya keluhan pembekuan darah ya, yang punya keluhan stroke, jantung, teman-teman, berbagai penyumbatan yang terjadi di dalam tubuh itu konsumsi rutin SLP Subarashi ini akan sangat membantu ya. Kemudian paten-paten baru, karena Subarashi Gold ini baru launching teman-teman, paten-paten yang baru ini tambahannya teman-teman ada asam urat ya buat orang-orang dengan keluhan asam urat. Nah, jadi kemarin nih aku baru-baru baca jurnal yang baru ya teman-teman ya. Jadi jurnal yang baru keluar ini di Indonesia gitu. Nomor satu penyakit paling banyak diderita oleh orang Indonesia itu adalah hipertensi. Yang kedua itu diabetes ya teman-teman ya. Terus salah satunya adalah ini si asam urat. Dan asam urat ini kadang orang Indonesia mikirnya bahwa kayaknya asam urat itu cuma masalah sendi biasa deh. Padahal teman-teman, asam urat itu adalah gejala awal gagal ginjal. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman punya keluhan kesehatan gitu ya, jangan dibiarin aja. Karena kalau keluhan kesehatan dibiarin aja, teman-teman, itu dia bakalan menyebar ya, kerusakannya bakalan melebar, 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 akhirnya makin parah dan pemulihannya akan lebih lama lagi, lebih susah lagi, teman-teman. Nah, itu dia ya. Lanjut, paten selanjutnya Subarashi ini cocok nih, cocok banget buat orang-orang yang punya stres tinggi, kerjaannya stres tinggi ya, terus juga pola hidupnya nggak sehat, makannya nggak makan makanan sehat gitu kan, kemudian nggak makan teratur, minum minuman keras, terus juga ya pola hidupnya nggak sehat ya teman-teman ya. Jadi di dalam Subarashi ini dia punya paten manfaat, salah satunya adalah menghambat kerusakan fungsi organ hati ya. Jadi hati-hati itu yang sering begadang, yang makannya nggak beres, yang makannya nggak teratur, tambah nggak olahraga, tidurnya nggak benar, teman-teman, itu dijamin ya, itu kerusakan organ hati terjadi. Dan Subarashi punya paten ini. Wah, luar biasa nih, waktu pertama kali aku ngeliat ya, ini wah gila sih. Tambah keren aja, Subarashi lama sekarang di-upgrade jadi Subarashi Gold ya, luar biasa. Kemudian teman-teman ya, kalau misalkan seluruh organ-organ tubuh kita diregenerasi, diperbaiki, fungsinya optimal lagi ya, setiap kali diregenerasi itu namanya dimudahkan kembali ya, cell rejuvenation. Jadi usia sih boleh 40, 50, 60 teman-teman, tapi organ-organ tubuh jangan sampai loyo, jangan sampai rusak ya. Nah, jadi usia boleh 40, 50, tapi organ tubuh ya 20, 30 oke lah ya teman-teman ya, masih segar, masih fit, masih bisa lari-lari, maraton ya, kayak Kanesta juga, olahraganya luar biasa dari dulu ya. Terus juga nih, udah olahraganya luar biasa, jaga pola hidup sehatnya, teman-teman, ditambah lagi konsumsi Suba Utsu Hikari. Wah, itu sih mantep banget ya. Sama satu lagi, anti-aging effect. Siapa sih zaman sekarang yang nggak mau awet muda ya, teman-teman ya. Orang-orang pada pergi ke luar negeri, ke Korea lah, ke China lah, kemana lah, buat apa? Buat oplas, buat ngencengin, tarik sana, tarik sini, segala macam, teman-teman. Kita mah udah punya Subarashi, udah tinggal konsumsi rutin aja, nggak perlu
keluar uang ratus-ratus juta, teman-teman tinggal rutin aja konsumsi, teman-teman bisa lihat hasilnya di aku dan Kanesta. Oke, next slide. Oke, ini dia ya. Tadi aku udah spill juga. Jadi Subarashi ini dia EFSA approve, teman-teman. Ini adalah BPOM-nya Eropa ya. Oke, next. Ini juga jadi Subarashi ini udah dapat Bronze Quality Award di Eropa, teman-teman. Jadi Eropa itu ya mereka sangat amat menghargai berbagai penelitian, apalagi penelitian yang luar biasa kayak si SOP Subarashi ini ya. Manfaatnya teman-teman tadi udah menyimak ya dari yang aku jelaskan. Makanya pada saat Subarashi ikut Monde Selection Award ini selection yang luar biasa ya, World Selection. Ini dapat Bronze Quality Award. Oke, next. Ini testimoni-testimoninya teman-teman bisa lihat ya, ini regenerasi sel terjadi sangat nyata dari kaki luka diabetes, teman-teman. Lihat dagingnya kelihatan parah banget ya. Terus udah gitu konsumsi rutin Subarashi, bisa lihat afternya ya. Oke, next. Ini aku ya teman-teman ya, tiap hari aku dapetin foto-foto kayak gini dari calon-calon member ya teman-teman ya. Nggak ada assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, apa segala macam, langsung ngirimin foto-fotonya ngeri-ngeri semua teman-teman kayak gini. Ini juga teman-teman nih bisa lihat before afternya ya. Tadinya susah mengering lukanya, kemudian rutin konsumsi Subarashi jadi kering teman-teman. Lanjut. Oke, ini juga, wah ini udah kelihatan banget ya, kerusakan selnya parah banget. Ini biasanya kalau langsung ke dokter ya udah pasti teman-teman disuruh diamputasi. Nah, tapi rutin konsumsi Subarashi, ikhtiar sehat pakai Subarashi terbantu dan akhirnya seperti ini teman-teman. Afternya, next. Itu konsumsi satu paket aja ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini juga ya teman-teman bisa lihat ya. Tadinya busuk nih teman-teman jadi sehat lagi. Next. Oke, ini juga terjadi kerusakan organ ya. Jadi buat teman-teman, Subarashi ini dia kan intinya memperbaiki organ. Karena apa? Karena peredaran darah di dalam tubuh kita dilancarin ya, teman-teman ya. Jadi berbagai kerusakan organ, kalau misalkan teman-teman konsumsinya obat-obatan kimia, apalagi ya, obat-obatan kimia mungkin teman-teman juga udah tahu sendiri ya, obat-obatan kimia itu efeknya sementara, teman-teman. Buat meredakan gejala, buat meredakan nyeri. Nah, sedangkan produk-produk KFC ini, teman-teman, ini efeknya jangka panjang, ya. Jadi konsumsi secara rutin, tentu saja kalau perbaikan pakai produk yang alami itu perlu waktu ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini produk kedua kita, Utsukushi. Utsukushi ini, teman-teman, ini pasti kalau yang ini ibu-ibu pasti suka banget gitu ya, karena aku, Kanesta dan ibu-ibu yang lain suka banget. Karena apa? Karena bikin glowing ya. Supaya apa? Supaya suami senang tentunya ya, teman-teman ya. Nah, jadi next, Utsukushi ini artinya cantik, teman-teman. Ini masing-masing ingredients-nya ya. Ada salmon DNA, ini bagus bukan cuma buat kulit tapi juga buat otak. Kemudian ada Takara kombu fukoidan. Kalau dokter biasanya bilangnya fukoidan ya. Jadi kalau fukoidan itu sejenis rumput laut yang cuman ada di Jepang ya. Jadi fukoidan ini dia manfaatnya bisa untuk peradangan sendi, kemudian juga bisa untuk cancer yang paling utama ya, untuk cancer. Kemudian juga untuk orang-orang dengan keluhan pencernaan. Yang paling utama itu adalah asam lambung, GERD, LPR ya. Dan selain itu, Utsukushi ini mengandung probiotik yang paling kuat di jajarannya ya teman-teman ya. Utsukushi ini mengandung probiotik yang paling kuat dan teman-teman bisa browsing sendiri apa aja sih manfaat dari probiotik buat tubuh kita, terutama pencernaan ya. Lanjut, next slide. Ini dia ingredients-nya Utsukushi, teman-teman. Aku mau highlight salah satu aja ya. Jadi salah satu isinya Utsukushi mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau yang lain-lain ya ada black garlic-nya teman-teman ya. Jadi black garlic ini bawang putih yang difermentasi sampai warnanya hitam gitu ya, makanya namanya black garlic.
Nah, ini teman-teman, antioksidannya 10 kali lipat lebih kuat daripada bawang putih biasa ya. Nah, terus udah kayak gitu ada resveratrol juga, teman-teman. Ini zat yang sering disebut sebagai molekul awet muda ya. Resveratrol ini adalah molekul awet muda. Ini udah banyak banget diteliti sama orang-orang di seluruh dunia, teman-teman. Jadi resveratrol ini banyak banget manfaatnya. Jadi kalau Utsukushi ini orang-orang bilangnya ya, kalau skincare dari luar itu kan bikin kulit glowing, teman-teman. Tapi kalau Utsukushi ini dia ibarat skincare dari dalam ya. Plus bantu imun tubuh, kemudian bantu perbaiki organ hati dan juga buang racun-racun, sampah-sampah ya, makanan-makanan yang teman-teman konsumsi, goreng-gorengan, lemak-lemak. Itu sama Utsukushi teman-teman dihempaskan. Oke, next slide. Ini dia patennya Utsukushi, teman-teman nggak kalah hebat daripada Subarashi ya. Utsukushi juga sama-sama punya 8 paten manfaat. Yang pertama anti tumor agent, yang kedua immune activating effect ya. Terus juga ini untuk terapi hepatitis, teman-teman. Terus untuk mengatasi infeksi, mengatasi peradangan, mengurangi efek samping kemoterapi dan radiasi ya. Terus berbagai virus teman-teman ini dihempaskan sama si Utsukushi ini. Terus juga virus, racun-racun, sampah-sampah ya, semua sama Utsukushi. Jadi tadi aku udah spill kalau si Subarashi ini dia membantu memperbaiki berbagai organ tubuhnya kita ya. Membangun kembali tubuhnya kita yang udah porak-poranda gitu kan selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun. Ini teman-teman merusak organ tubuh karena apa? Karena makanan yang dikonsumsi setiap hari ya. Ditambah lagi nggak olahraga, ditambah lagi kerjaannya stres, ditambah lagi tidurnya nggak beres ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau Subarashi membangun kembali tubuh kita yang udah banyak kerusakan selnya gitu ya, memperbaiki organ. Kalau Utsukushi ini dia segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuhnya kita, teman-teman. Ini dikeluarin sama Utsukushi ya. Sel-sel abnormal ini kayak kanker, tumor, kista, miom, benjolan, tiroid, ambeien, teman-teman. Tonsilitis, limfoma, kelenjar getah bening ya. Ini bisa dihempaskan secara alami, dihancurkan sampai ke akar-akarnya dengan teman-teman rutin konsumsi Utsukushi ya. Kadang-kadang banyak banget yang bilang kok bisa sih produk alami tapi bisa menghancurkan sel-sel kanker secara cepat gitu ya. Ini hitungannya cepat ya teman-teman ya, karena aku punya member teman-teman sudah ratusan, kemudian beranak pinak jadi ribuan gitu ya, dan 70% dari member aku memang keluhannya itu keluhan cancer, sel abnormal ya, kanker, kista, miom gitu kan. Kok bisa Utsukushi ini dia menghancurkan sel-sel abnormal ya. Jadi aku mau kasih kasih apa ya? Kasih cara kerjanya Utsukushi ini. Secara singkat aja lah ya. Jadi cara kerjanya Utsukushi, teman-teman. Utsukushi ini boleh next slide dulu deh. Aku pengen lihat next slide-nya ada apa. Oke. Nah, jadi ini Dokter Olaf nih bilang ya, Utsukushi adalah produk yang ajaib. Emang benar teman-teman, ajaib ya. Jadi Utsukushi ini, tadi kalau Subarashi fokusnya di darah ya, fokusnya di darah, jadi semua nutrisi akan mampir ke seluruh organ tubuhnya kita, jadi organ-organnya kita itu sehat. Tapi kalau Utsukushi, ini dia fokusnya di pencernaan, teman-teman. Nah, Utsukushi kita konsumsi masuk saluran pencernaan, dia ke usus ya. Jadi nyehatin usus, ngebersihin usus, teman-teman. Dan mungkin teman-teman nih di sini yang member juga udah pada tahu ya, 90% penyakit datangnya dari mana, teman-teman? 90% penyakit datangnya dari usus yang kotor, dari pencernaan kita yang nggak sehat ya, teman-teman ya. Nah, jadi si Utsukushi dia nyehatin usus, 70% imun ada di dalam usus, teman-teman. Ususnya sehat, ususnya bersih, imun tubuh kita terjaga ya. Dan salah satu sel imun itu ada yang namanya NK cell atau natural killer cell. Jadi si NK cell ini kalau ususnya kita udah dibersihin, teman-teman, NK cell itu bakalan aktif
NK sel aktif dia men-screening seluruh tubuhnya kita gitu ya. Ada sel abnormal nggak nih yang mengganggu gitu ya, itu akan langsung dihancurkan sama NK sel. Makanya kenapa Utsukushi ini bisa menghancurkan sel-sel abnormal secara alami. Ya, gitu ya. Jadi dikasih tahu kalau misalkan nanti ada yang tanya, kok bisa sih Utsukushi menghancurkan sel kanker? Teman-teman jelasin kayak yang tadi aku jelasin kayak gitu. Oke, next slide. Ini adalah testimoni-testimoni dari Utsukushi ya, teman-teman bisa lihat nih. Dan produk-produk AFC ini aman dikonsumsi semua umur ya. Mulai dari anak umur 0 bulan, ibu hamil, ibu menyusui, lansia aman mengkonsumsi produk AFC. Ini contohnya teman-teman. Ada anak-anak ini kena tumor mata ya, udah ganas banget teman-teman. Konsumsi rutin produk AFC, bisa dilihat ini afternya bareng sama Paniko ya, udah benjolannya udah nggak ada, matanya udah bersih teman-teman. Kemudian ini juga ada ibu ya dengan kanker hidungnya, before-nya teman-teman bisa lihat sendiri, dan after-nya sekarang udah cantik lagi ya. Next. Oke, ini juga testimoni leukemia, leukemia atau kanker darah ya. Aku mau cerita sedikit nih teman-teman tentang testimoni leukemia. Banyak banget member aku, terutama anak-anak ya, kena cancer darah, kena leukemia teman-teman. Dan teman-teman tahu member-member aku rata-rata ya, aku bisa bilang rata-rata karena banyak, rata-rata itu kalau anak-anak di 3 bulan konsumsi rutin Subarashi Utsukushi, 3 bulan rutin konsumsi, itu minimal 6 sachet konsumsinya per hari teman-teman. Aku bisa bilang itu di 3 bulan ya, itu dinyatakan remisi bersih rata-rata gitu. Jadi kalau anak-anak memang lebih cepat teman-teman, beda sama yang udah dewasa apalagi lansia, itu perlu waktu lebih lama lagi. Oke, next. Nah, ini juga testimoni kanker lambung ya, lanjut next. Oke, ini juga teman-teman nih ya, banyak banget. Jadi kanker ini termasuk salah satu yang penyakit paling banyak ya di Indonesia ya, selain hipertensi, diabetes, asam urat, stroke, gagal ginjal, ini kanker. Kemudian lanjut. Oke, ini juga kanker hidung, lanjut. Oke, ini produk ketiga kita, teman-teman. Kalau Subarashi tadi artinya luar biasa, kalau Utsukushi artinya cantik ya, makanya ibu-ibu seneng banget sama yang namanya Utsukushi. Kalau produk yang ketiga ini, teman-teman, artinya cahaya ya. Hikari itu artinya cahaya, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut nih, aku sebelum jelasin si Hikari ini, aku pengen tanya sama teman-teman ya. Sehari-hari teman-teman itu berapa jam lihat handphone? Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman sehari itu berapa jam coba lihat handphone? Apakah 5 jam? Apakah 8 jam? Atau malah lebih dari 8 jam, teman-teman? Terhitung, woi. Bisa 8 jam. Oke. Ada lagi yang lain lebih dari 12 jam. Oke. Oke, lebih hampir seharian. Oke, ya. Aku yakin banget semua orang pasti screening time-nya panjang banget ya. Dan teman-teman harus tahu nih, blue light dari layar handphonenya kita ya itu lebih dalam menembus retina dibandingkan sinar UV. Jadi jangan teman-teman anggap sepele, nggak apa-apa deh lihat handphone terus menerus ya, lihat handphone, gadget-gadget yang lain, laptop lah, tab lah, teman-teman itu luar biasa sinar blue light-nya menembus retina ya. Jadi makanya kenapa banyak orang-orang muda sekarang matanya cepat lelah atau cepat kabur, cepat rusak matanya ya karena ini, karena terpapar sinar radiasi gadget atau sinar blue light. Oke, next. Ini ya teman-teman, kalau Hikari ini dia bisa membantu orang-orang dengan keluhan ADHD, autism, speech delay ya, sensorik terganggu, motorik terganggu, Alzheimer, demensia atau pikun, teman-teman, rabun jauh, mata minus, rabun dekat, mata plus, teman-teman, peradangan mata dan juga otak, mata kering, katarak, glukoma ya, ini pakainya Hikari. Oke, lanjut. Oke, lanjut.
Oke, ini vegan peptides ya, marigold peptides, spearmint peptide, mango leaf peptide. Jadi aku pengen kasih tahu teman-teman juga kalau aku tiap hari konsumsi hikari minimal 2 sachet per hari ya, teman-teman ya. Nah, terus udah kayak gitu, kadang-kadang kan kalau konsumsi, nggak kadang-kadang sih, setiap konsumsi hikari, kita konsumsi, itu mulut kita jadi kuning ya, teman-teman ya. Kuning sesaat, bener nggak? Bener nggak? Nih banyak yang konsumsi hikari nggak? Jadi aku nih kalau konsumsi hikari, kita konsumsi pasti mulutnya kuning ya. Teman-teman tahu nggak sih kuningnya itu dari apa? Ini nggak ada yang cat atau nge-lag ya catnya aku ya. Kayaknya nggak ada yang konsumsi hikari ya di sini ya. Wah, ini pada nggak konsumsi hikari kali ya. Jadi oke, anyway teman-teman, kalau misalkan konsumsi hikari, jadi jangan kaget ya. Kita konsumsi hikari, kemudian mulut kita agak-agak kuning gitu ya. Mulut gigi itu agak-agak kuning, teman-teman. Tapi itu bukan bahan kimia, bukan pewarna ya, teman-teman ya. Nah, itu datangnya dari mana? Dari marigold peptide ya. Itu dari lutein yang ada di marigold peptide. Itu makanya kenapa mulut kita kuning sesaat gitu kan. Sebentar ya, teman-teman ya. Oh, oke. Kayaknya di aku nge-lag ya. Sekarang udah aman belum? Udah aman belum suaranya? Masih nge-lag nggak, teman-teman? Masih nge-lag nggak? Aman, Kak. Bukan tadi Aman. soalnya mereka pada ngechat, cuman mungkin biasanya nge-lag. Sebenarnya udah pada Oh, ngechat dari tadi, ngejawab oke. pertanyaan. Siap-siap. Sekarang udah aman berarti ya. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dia salah satu yang tadi kuning-kuning di hikari ini, teman-teman, ini karena lutein yang ada di marigold peptide ya. Jadi lutein itu bagus banget buat nutrisi matanya kita. Jadi orang-orang yang punya keluhan dengan mata pakai si hikari ini ya. Lanjut. Oke, ini juga berbagai ingredientsnya Hikari ya. Hikari ini vegan, teman-teman tuh lihat semua ingredientsnya. Lanjut. Oke, Hikari nggak kalah keren teman-teman dari Subarashi dan juga Utsukushi ya. Tadi Utsukushi ada 8 paten manfaatnya. Utsukushi Subarashi juga ada 8 paten manfaatnya ya. Hikari ini ada 5 teman-teman paten manfaatnya. Yang pertama patennya meningkatkan performa visual dan kesehatan mata ya. Tadi udah di-spill di awal buat mata minus, mata plus, konjungtivitis, katarak ya, kemudian juga glukoma, teman-teman matanya sering pedih, matanya sering merah, matanya berair, matanya kering, teman-teman pakai rutin konsumsi hikari ya. Kemudian hikari ini juga melindungi mata kita dari sinar blue light. Tadi aku udah spill ya teman-teman ya. Sinar blue light itu bahayanya gimana? Karena sekarang setiap orang, teman-teman, pasti kan ya lihat handphone, dikit-dikit lihat handphone. Sama, aku juga kayak gitu, teman-teman, dikit-dikit lihat handphone. Apalagi aku live sehari bisa beberapa kali itu dari handphone live-nya. Terus pick up orderan juga semuanya aku pick up dari handphone. Terus aku input orderan juga dari handphone ya. Order Grab lah apa segala macam semua dari handphone. Jadi kalau aku ya rata-rata itu lebih dari 12 jam teman-teman. Kalau nggak pakai Hikari, aduh ini matanya udah banget ya. Nah, jadi ini Hikari bagus banget kalau misalkan teman-teman dia yang pekerjaannya harus di depan laptop dari pagi sampai malam ya teman-teman ya. Itu bahaya sinar blue light-nya, jadi ya harus mulai diperhatikan nutrisi untuk matanya. Atau misalkan teman-teman kasih anak-anaknya jalan ninja gitu ya, udah deh biar nggak reok gitu ya teman-teman ya, biar nggak nangis-nangis mulu, kasih aja deh handphone gitu ya. Nah itu bahaya teman-teman, jangan sering-sering dikasih handphone. Jadi mulai dibatasi penggunaan gadgetnya gitu kan, ditambah juga di nutrisi dengan rutin konsumsi hikari. Kalau anak-anak sehari cukup 1 sachet aja teman-teman, tapi kalau dewasa itu minimal 2 sachet ya. Terus lanjut paten yang ketiga, Hikari ini dia memperbaiki memori pada otak ya. Jadi ini bagus banget buat
anak-anak yang daya ingatnya kurang, yang hafalnya susah, kemudian juga eh, buat lansia yang udah mulai pikun ya teman-teman ya, demensia, atau misalkan teman-teman nih yang suka lupa-lupa, yang udah parah banget suka lupa-lupanya. Nah, berarti harus udah mulai nih rutin konsumsi hikari ya teman-teman ya, karena ini memperbaiki memori pada otak. Aku nih ada satu cerita nih ya dari member aku. Jadi member akunya ini anaknya teman-teman. Jadi anaknya ini perempuan, kemudian kerjanya di Jakarta gitu ya. Terus papinya ini di Bandung tinggalnya, cuman sama pegawai aja karena ibunya udah lama nggak ada ya teman-teman ya. Nah, yang paling sedihnya nih, cerita sedihnya pada saat anaknya mengunjungi bapaknya itu nggak kenal sama dia pas datang. Iya sahanya cenah gitu kan. Ini siapa ya bahasa Indonesia gitu kan. Ini siapa ya. Udah gitu ngelihat cucunya dia juga nggak kenal. Ini siapa ya. Cuman kayak senyum-senyum nggak ngerti gitu ya. Nah anaknya sedih banget teman-teman, aduh kok saya ngunjungin papa saya udah nggak kenal lagi sama saya gitu ya. Qadarullah nih teman-teman, aku bertemu dengan beliau itu melalui live TikTok ya, dan beliau itu rutin konsumsinya kombinasi ini buat papinya gitu kan, kombinasi hikari sama subarashi teman-teman. Kombinasi hikari sama subarashi ini beliau nggak nyampe 3 bulan ya, jadi 2 bulanan lebih ini beliau kasihkan buat bapaknya rutin konsumsi. Setiap kali datang sekarang udah nggak pernah lupa lagi. Ini anaknya, ini cucunya, ini mantunya, teman-teman. Wah, ya aku sih banyak banget ya cerita-cerita sedih kayak gitu, teman-teman. Makanya aku tidak pernah mau berhenti untuk sharing. Karena ini benar-benar manfaat kesehatannya luar biasa, teman-teman. Oke, lanjut ya. Paten selanjutnya dari Hikari, teman-teman. Ini meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Nah, ini dia. Ini bagus, teman-teman, buat anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan juga buat orang-orang dengan gangguan mental. Oke, anak-anak berkebutuhan khusus seperti tadi ya ADHD, ASD atau speech delay, teman-teman. Terus juga apalagi tuh? eh Hiperaktif ya, gangguan sensorik, gangguan motorik, kemudian juga orang-orang dengan gangguan mental mulai dari susah tidur. Siapa nih di sini yang suka susah tidur ya? Itu gejala awal, teman-teman. Susah tidur, kemudian juga stres, depresi, ya, skizofrenia, bipolar. Nah, ini rutin konsumsi hikari ini akan sangat membantu. Dan tentu saja yang terakhir, teman-teman, patennya hikari ini dia membantu memperbaiki sel-sel syaraf di dalam tubuhnya kita. Oke, cocok banget nih buat orang-orang dengan keluhan stroke, Alzheimer, Parkinson, cerebral palsy, ya, Bell's palsy, kerusakan syaraf tepi, syaraf kejepit, teman-teman. Ini konsumsi rutin hikari ini akan sangat membantu ya. Jadi hikari ini teman-teman bukan cuma eye supplement ya, teman-teman ya, tapi juga brain booster, bantu anak sekolahnya lebih fokus ya. Anak-anak berkebutuhan khusus juga rentang fokusnya itu bisa lebih panjang dengan konsumsi rutin hikari ini. Kemudian orang dewasa juga kerjanya lebih produktif, teman-teman. Dan lansia ini buat jaga daya ingatnya tetap kuat, tetap bagus, teman-teman. Oke, next slide. Ini testimoni dari Hikari ADHD before dan afternya nih teman-teman bisa lihat ya, nih tantrumnya yang tadinya tantrum terus teman-teman bisa lebih fokus, bahkan bisa belajar dengan baik. Next. Oke, ini juga teman-teman ya, tadinya teman-teman bisa lihat ya posisi matanya sekarang udah lebih bagus. Next. Eye contact-nya ya teman-teman ya, biasanya nih kalau member-member aku anak-anak berkebutuhan khusus tadinya nggak bisa eye contact, itu sekarang bisa eye contact dan juga bisa mengikuti perintah dengan baik, teman-teman. Nih, awalnya tidak fokus, sekarang sudah bisa fokus ya, mendengarkan perintah dengan baik. Next. Oke, ini juga pembuluh darah di mata pecah, teman-teman. Terbantu dengan rutin konsumsi hikari. Oke, demensia juga terbantu. Next. Oke, ini dia teman-teman legalitasnya produk-produk AFC ya. Jadi mungkin teman-teman di sana gitu ya
banyak banget lihat produk-produk, oh kayaknya bagus nih, kayaknya bagus gitu ya. Tapi teman-teman lupa lihat ada legalitasnya atau enggak gitu ya. Nggak nanyain apakah ada BPOM, apakah alami, apakah organik teman-teman. Tapi kalau produk-produk AFC ini udah nggak perlu diragukan lagi, semua sertifikat legalitasnya lengkap nih. Tadi aku bilang organik, alami, ini udah ada sertifikatnya. Bebas hormon ya, free cells, bebas radiasi nuklir. Oke, next. Ini juga kita dapetin halal MUI susah banget ya. Jadi waktu di Kuala Lumpur kita sempat punya waktu buat ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Ernest, teman-teman foundernya kita. Itu beliau menceritakan, wah susahnya minta ampun untuk dapetin si halal MUI ini, teman-teman. Tapi padahal sebelumnya ya kita udah dapet halal dari Jepang ya, teman-teman ya. Di Malaysia juga udah dapetnya cukup mudah, beda banget sama Indonesia. Ini dia, aku dengan bangga memperlihatkan halal sertifikat MUI dari Indonesia. Next. Oke, ya, ini teman-teman produk AFC bukan produk sembarangan, sudah BPOM ya. BPOM-nya juga tadi bukan cuma BPOM dari Indonesia, BPOM dari US nih, FDA approve, BPOM Europe, EFSA approve, BPOM Jepang, teman-teman langsung dari Kemenkes Jepang, udah halal juga ya. Terus udah gitu udah masuk MIMS. MIMS ini dia buku rekomendasi obat-obatan dan suplemen, jadi dokter-dokter itu ngelihat ya, mana nih suplemen obat-obatan yang oke, itu pasti adanya di dalam MIMS. Jadi produk-produk AFC ini teman-teman standarnya tinggi banget banget ya, karena Jepang itu terkenal sangat ketat soal keamanan produk. Nah, ini ada lagi nggak belakangnya? Coba next. Oke, balik lagi ke slide yang tadi Kak, sorry. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita udah belajar ya bahwa tubuh kita itu bisa meregenerasi, bisa memperbaiki sel-selnya sendiri, dan teknologi stem cell ini ya, teknologi stem cell, alternatif stem cell ini, produk-produk AFC ini, teman-teman ya, bisa jadi solusi. Jadi dengan produk-produk AFC kita jadi bisa punya alternatif yang aman, terjangkau ya, tanpa prosedur yang sulit, tapi punya efektivitas yang sama. Karena gini loh, kalau aku mikirnya ya, alangkah jauh lebih baik kita lakukan perbaikan itu secara rutin, secara setiap hari, karena tubuh kita seneng banget sama yang namanya rutinitas ya, teman-teman ya. Tubuh kita, kalau misalkan teman-teman punya keluhan kesehatan nih, ini harus dicatat baik-baik. Kalau misalkan teman-teman punya keluhan kesehatan, yang paling utama yang harus dilakukan itu adalah satu, penuhi nutrisi harian ya. Makan sehat, makan teratur, kemudian juga olahraga rutin, pola hidup sehatnya juga dijalankan, teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan tubuh kita nih cuma dikasih obat gitu ya, lama-lama nggak ada nafsu makan, lama-lama tambah ngedrop, teman-teman. Nah, itu nggak ada nutrisi dalam tubuh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keluhan kesehatan, yang paling utama yang harus dilakukan itu adalah penuhi nutrisi harian ya. Nah, sehari kita makan 3 kali, teman-teman, itu tidak akan memenuhi nutrisi harian ya, kurang, masih kurang, teman-teman. Makan sesehat apapun itu masih kurang ya, karena kan mungkin teman-teman tahu kita dapat vitamin yang lengkap itu harus warnanya banyak gitu ya, sedangkan kita jarang banget tuh memenuhi nutrisi kayak gitu. Jadi dari kita makan sehari 3 kali berikut dengan cemilannya itu belum memenuhi nutrisi harian. Sehingga apa? Sehingga teman-teman perlu menambahnya dengan apa? Dengan produk-produk AFC, Subarashi, Utsukushi, dan Hikari. Supaya tubuh kita itu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut atau mau langsung coba ya, jangan ragu untuk hubungi pengundangnya masing-masing teman-teman, karena udah dari produk aja udah luar biasa banget ya. Apalagi teman-teman ini ngedengerin bisnisnya seperti apa dari Kak Nesta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, emang keren banget kalau udah Esa yang bawain produk. Karena teman-teman makin sering kita live ya kayak Esa gitu kan. Wah, itu jadinya ya saya otomatis
banyak banget, ilmu-ilmu baru yang didapat gitu ya, gitu. Apalagi Hmm. testimoni juga banyak banget. Thank you banget Esa untuk penjelasannya yang luar biasa. Kita langsung aja ya teman-teman. Dan ini tuh dari tadi Esa, gue merhatiin, apa namanya, partisipan Zoom. Wow, lihat deh. Udah hampir 450 orang, dahsyat banget. Thank you banget teman-teman buat supportnya untuk aku dan Esa malam ini. Seneng banget teman-teman bisa hadir semua dan ingat ya, stay tune, maksudnya tetap di tempat masing-masing, tetap menyimak Zoom kita sampai habis. Sedikit lagi selesai nih ya, aku bawainnya sedikit aja kok, singkat, karena emang pasti yang lebih panjang itu penjelasan produk. Kita nanti mau ada bagi-bagi hadiah di akhir. Teman-teman dari tadi pertanyaan udah banyak banget, tahan dulu ya. Nanti jangan lupa, nanti kita di akhir, setelah aku selesai, kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti akan dipilih sama Angga dan Tasya, host kita malam ini nih dari manajemen EFT. Kira-kira 4 pertanyaannya itu yang mana aja? Boleh mungkin nanti ada 2 tentang produk, 2 tentang bisnis kali ya, Sa, ya? Biar biar adil ya. Oke. Oke, teman-teman, bismillah kita mulai ya. Tadi Esa udah jelasin panjang lebar tentang, apa namanya, produk gitu ya. Nah, teman-teman jujur aja ya, dulu saat aku mau kasih produk ini ke anak-anak aku gitu ya, aku cobain dulu ke diri aku dan suami aku sekitar 1-2 bulanan gitu ya. Setelah kita udah kayaknya oke, ngerasain manfaatnya, dan aku bener-bener cek ini udah semua ingredients-nya aman, udah BPOM, halal, segala macam yang tadi dijelasin Esa, setelah itu baru aku berani kasih ke anak-anak aku. Tapi sebelum aku kasih ke anak-anak aku, pastinya sebagai seorang ibu, apalagi anak aku yang kedua kan autis, aku teliti dulu nih, perusahaan yang membuatnya itu perusahaan apa dan perusahaan mana gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, EFC itu udah berdiri dari tahun 1969, berarti udah berapa puluh tahun ya, udah 60 tahun ya kalau nggak salah ya, dihitung-hitung gitu ya. 60 tahun lebih gitu ya. Nah, itu teman-teman, EFC ini bukan perusahaan MLM. Jadi kalau teman-teman bertanya, EFC itu MLM? Bukan ya. EFC itu bukan perusahaan MLM, tapi adalah perusahaan farmasi Jepang tertua yang ada di Jepang. Dan yang paling hebatnya lagi itu bukan cuma sekedar perusahaan farmasi, tapi ini farmasinya ya 56 tahun, sorry, belum 60 ya. Nah, itu berarti, perusahaan farmasi, tapi yang paling the best-nya adalah farmasi non kimia, ya. Itu yang hebat banget. Karena teman-teman kebetulan usaha keluargaku juga rumah sakit, aku tahu banget gimana sih dampak obat-obatan ke tubuh kita. Betul, obat-obatan itu memang ngasih efek yang instan. Karena apa? Obat-obatan itu hanya meringankan gejala, dia tidak memperbaiki akar masalah. Tadi kalau teman-teman dengerin penjelasan Esa, dengan segala paten-paten fungsi produk kita, itu yang diperbaiki benar-benar akar masalahnya. Jadi mungkin nggak seinstan obat-obatan gitu ya, tapi benar-benar yang dituju itu akar masalahnya apa nih, gitu. Kayak misalnya contoh Utsu deh gitu ya, kalau Suba teman-teman udah hafal mungkin regenerasi sel. Tapi kalau Utsu misalnya meningkatkan imun tubuh. Jadi yang diperbaiki itu imun tubuh kita. Kalau teman-teman misalnya konsumsi obat-obatan flu, ya mungkin sebentar aja hilang flu-nya, tapi besok-besok teman-teman akan flu lagi, flu lagi, flu lagi, flu lagi berulang kali gitu ya. Tapi kenapa sih aku sampai detik ini tuh, wah, 1 tahun tuh belum tentu aku flu 1-2 kali loh. Bersin-bersin mungkin iya karena ada benda asing yang masuk, tapi nggak sampai flu sama sekali. Nah, itu karena yang diperbaikin, karena aku udah konsumsi produk ini bertahun-tahun, itu yang diperbaikin benar-benar daya tahan tubuhnya. Oke, next lagi. Iya, ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pikir bisnis AFC itu cuman sekedar memproduksi produk-produk AFC yang kita konsumsi aja nih, Subau Kari, salah besar. AFC ini adalah konglomerasi bisnis yang luar biasa besar banget di Jepang. Mereka punya stasiun TV, punya ini ya laboratorium besar yang isinya tuh banyak banget para peneliti dan ahli-ahli. Mereka juga mengakuisisi mall. Boleh di next lagi mungkin Kak Angga atau Kak Tasya? Nah, ini ya, di saat pandemi, di saat orang-orang menjual aset, EFC itu malah nambah aset. Udah gitu nggak tanggung-tanggung yang dibeli atau yang diakuisisi sama EFC ini adalah mall, salah satu mall terbesar di Jepang. Namanya Saikaya Department Store. Oke, next lagi. Nah, ini ya teman-teman, EFC ini juga, makanya kalau teman-teman menyadari ya, produk kita itu mungkin banyak orang yang bilang mahal, padahal sesungguhnya produk kita itu sangat murah. Kenapa bisa sangat murah? Karena disubsidi sama Jepang. Jadi mungkin harga jualnya itu harusnya di atas 3 juta per box, tapi kok bisa jualnya di bawah 2 juta gitu ya. Itu aja orang-orang udah pada bilang mahal. Padahal kalau mau meneliti gitu ya, tadi yang Esa udah jelasin,
wah teman-teman itu sih nggak dapet deh gitu ya, di harga bawah 2 juta tuh nggak mungkin dengan paten fungsi yang sebanyak itu. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Karena EFC itu EFC Jepang mau mensubsidi penjualan produk kita di Indonesia karena mereka itu tidak mengandalkan dari retail atau penjualan langsung. Tapi yang mereka andalkan itu adalah dari pergerakan saham gitu ya. Dari investor-investor semua yang udah menanam uangnya di EFC karena EFC ini teman-teman ada di Tokyo Stock Exchange. Jadi dia itu adalah perusahaan yang kalau di Indonesia disebutnya TBK. Nah, mungkin kalau teman-teman yang follow Pamaik ya, Pamaik itu salah satu investor di berbagai macam perusahaan company yang udah TBK gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka main saham juga kayak Pamaik itu bisa invest di berbagai perusahaan, termasuk EFC ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke Tokyo Stock Exchange, nanti tentunya belinya pakai yen ya, segala macam karena ini mata uang Jepang bukan mata uang kita Indonesia. Nah, itu jadi mereka mengandalkannya bukan dari penjualan retail tapi dari saham gitu. Jadi mereka akan tetap untung karena sejak masuk ke Indonesia itu penjualannya naik, otomatis kalau penjualan naik sahamnya juga nilai sahamnya itu naik. Boleh next lagi Kak Angga, Kak Tasya? Nah, masuk ke Indonesia tahun berapa? Tahun 2018. Mungkin waktu itu kalau teman-teman, aku sih waktu itu belum join ya. Aku baru join aja 2020 Desember. Aku baru start jalanin bisnis EFC tuh di 2021 lah gitu ya, Januari gitu kan. Ingat banget waktu itu Zoom sama Pak Yosep, upline aku tuh malam tahun baru gitu ya. Baru bener-bener tertarik buat kayaknya oke nih bisnisnya gitu. Nah, ini ya teman-teman, para founder kita ini bukan bukan orang sembarangan gitu ya. Mereka bukan orang yang sorry to say, banyak orang yang founder MLM di Indonesia itu mereka cari uang dengan bikin MLM di Indonesia karena emang cuan banget gitu ya punya bikin MLM di Indonesia. Esa juga misalnya kalau udah banyak duit pengen bikin MLM sendiri bisa dan itu cuan banget gitu ya. Tapi mereka-mereka ini udah jadi konglomerat duluan sebelum EFC gitu ya, para founder dan co-founder kita gitu ya. Itu mereka udah orang kaya raya duluan baru mereka bikin EFC dengan visi misi seperti ini. Jadi buat aku EFC ini benar-benar kayak jadi ladang amalnya mereka, charity gitu ya, charity project gitu. Makanya setiap EFC dapat keuntungan-keuntungan teman-teman itu buat beli ambulans lah, buat bangun sumur air ya. Saya sumber air di NTT itu habisnya miliar-miliaran teman-teman. Nggak mudah loh menghadirkan air bersih di provinsi NTT yang masih notabene terbelakang gitu ya, tertinggal gitu kan. 3T kita sebutnya ya gitu. Jadi mereka tuh punya visi misi yang luar biasa ya. Mereka juga mau mengubah apa namanya stigma MLM di masyarakat yang selama ini tuh dianggapnya buruk gitu ya. Mereka berusaha merubah itu. Makanya ayo teman-teman nih yang udah jadi member EFC, jangan menyalahi visi misi founder kita ya. Mereka udah punya visi misi yang bagus, mereka mau merubah wajah MLM, jangan sampai karena kita nih oknum-oknumnya yang suka overclaim, suka bilang ini obat dari segala penyakit, obat kanker, obat ini, obat itu, tidak boleh ngomong kayak gitu ya. Jadi pelajarin lagi product knowledge-nya tadi Esa udah jelasin dengan sangat baik, teman-teman pelajarin lagi, kita nggak boleh sembarangan ngomong ini adalah obat kanker. Ingat sampai sekarang, sampai detik ini pun obat kanker belum ada, belum ditemukan gitu ya obat kanker gitu. Terus boleh next lagi, Angga, Tasya. Ya, teman-teman kita tuh kebetulan alhamdulillah aku udah pernah berkunjung langsung ke pabrik EFC di Shizuoka. Bayangin gak sih teman-teman kita konsumsi sesuatu dan kita bisa lihat langsung dapurnya gitu ya. Restoran aja nggak semuanya open kitchen, nggak semuanya bisa dilihat rahasia yang ada di dapurnya. Makanya aku seneng banget tuh sama restoran-restoran yang open kitchen. Kita bisa ngeliatin sendiri chefnya, cara meramunya gimana. Oh, kita ngeliat semua alat-alatnya bersih. Coba teman-teman bayangin deh, aku bisa datang ke pabrik AFC dan ngeliat sendiri pembuatan dari produk-produk kita yang luar biasa. Itu kan bener-bener, Masya Allah banget gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin di AFC. Semuanya nggak ada yang rahasia karena emang segitu luar biasanya. Nah, kita juga tentunya selain pabrik dan kantor yang ada di Jepang, kita juga punya kantor-kantor yang ada di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Ini 4 kota besar di Indonesia ya. Dan insya Allah juga nanti mudah-mudahan kantor Bandung nih ya, saya bisa segera dibuka gitu. Boleh next lagi, Angga, Tasya. Nah, teman-teman tadi yang aku bilang tentang charity ya, luar biasa banget. Founder dan co-founder kita dan tentunya semua manajemen ya gitu kan itu benar-benar care banget sama yang namanya kepedulian sosial, keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Jadi benar-benar
teman-teman tenang aja deh. Mungkin kalian yang saat ini masih sempit untuk bersedekah gitu ya. Yang masih kayaknya, aduh Kanesta boro-boro sedekah, uang aku aja pas-pasan untuk sehari-hari. Sebenarnya dengan kita bergabung di AFC aja, kita tuh udah secara tidak langsung menyumbang gitu ya. Karena semua keuntungan dari AFC itu disalurin lagi untuk hal-hal yang seperti ini. Boleh next lagi, Angga, Tasya? Nah, ini ya, bikin health center Lombok yang mana semuanya itu gratis gitu ya, puskesmas pembantu plus gitu ya. Terus juga di Dongi-Dongi Poso, boleh next lagi ke Angga, ke Tasya. Sumber air NTT tadi yang aku bilang, bayangin 10 titik loh, itu biayanya nggak sama sekali nggak murah teman-teman. Boleh next lagi? Nah, kita juga produk kita ini ya udah jadi best selling product di tahun 2020 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar yang resmi ya di Indonesia. Bayangin. Padahal kita ini perusahaan MLM baru, apalagi ini waktu 2020 berarti AFC baru 2 tahun gitu. Boleh next lagi? Nah, ini berbagai award ya. Kita juga menang Helmi Atamimi Award. Teman-teman, Helmi Atamimi ini udah ibaratnya kayak piala citra atau piala Oscar-nya dari MLM di Indonesia. Jadi ini penghargaan yang sangat bergengsi. Dan alhamdulillah waktu itu aku bareng Ci Sherigan, bareng Ci Lavina, segala macam. Herti, Bu Herti juga. Kita nerima bareng-bareng nih, ikut nerima bareng-bareng, bareng sama Bushido juga, sama Pak Ernest juga, Pak Mike juga. Paniko juga untuk menerima penghargaan ini. Member Growth of the Year sama Product of the Year. Maksudnya produk kita tuh punya citra yang positif banget di masyarakat dan pertumbuhan member kita itu sangat amat pesat melampaui MLM lain di Indonesia. Boleh next lagi? Itu tahun 2022 ya, teman-teman. Nah, ini berbagai award lain dari Helmi Atamimi, boleh di skip aja. Oke, ini juga kita di Singapura sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke Websen ya, itu di Singapura itu produk-produk AFC itu dijual secara retail gitu ya, bukan secara network marketing kayak di Indonesia. Nah, di Singapura itu kalau teman-teman lihat selalu masuk ke rak best seller produk kayak gitu. Boleh next lagi? Kita skip aja ya, ini berbagai sertifikat dan penghargaan. Ada lagi nggak? Nah, ini juga oke banget ya teman-teman. Muri, kita udah 5 kali memecahkan rekor Muri. Jadi teman-teman bisa masuk sendiri ke websitenya Muri ya, Museum Rekor Indonesia. Wah, itu udah mainnya skala nasional. Jadi itu udah nggak bisa tipu-tipu lagi. Teman-teman bisa cek sendiri deh. Kita menang penghargaan apa aja. Buat aku sih yang sebagai pebisnis gitu ya, yang paling the best itu yang ketiga. Lihat dong. Perusahaan penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbesar atau terbanyak dalam satu hari. EFC itu pernah bayarin bonus. Bonus itu maksudnya konnichiwa ya. Kayak Esa nih tiap malam dia konnichiwa, konnichiwa gitu kan. Nah itu artinya profit dari EFC. Jadi karena penjualan Esa bagus sama perusahaan, Esa kan punya bagian ya. Ibaratnya kayak kita franchise, Esa pasti dapat keuntungan nih bagi hasil. Nah teman-teman bayangin, itu setiap malam perusahaan transfer dan pernah dalam satu malam itu perusahaan transfer makanya sampai dapat muri itu pernah dia transfer kalau nggak salah 121 miliar. Bayangin teman-teman. Transfer bonus 121 miliar satu hari. Padahal di perusahaan-perusahaan lain mungkin 121 miliar itu angka kayak apa ya? Omset penjualan terbesar kali atau omset selama misalnya 1 bulan. Ini di AFC itu 121 miliar itu bonus yang dibayarkan dalam satu malam. Wah, gila. Luar biasa banget nggak sih perusahaan kita? Dahsyat. Dan nggak pernah telat ya, Sa. Nggak pernah telat dibayarkan sama sekali. Jadi setiap hari pasti langsung masuk, langsung masuk, langsung masuk, langsung masuk. Malam ini si Esa live, dia jualan, dia input, langsung malam itu juga dia konnichiwa. Mau besoknya dia tarik, misalnya, udah ada sekian puluh juta nih mau gue tarik, tinggal di klik withdraw aja bisa teman-teman. Gitu. Boleh next lagi? Nah, sekarang kita mulai masuk ke mungkin dari tadi teman-teman dengerin produknya udah oke banget, perusahaannya udah luar biasa banget. Nah, gimana sih Kanesta kalau misalnya aku mau jalanin bisnisnya? Atau kadang-kadang teman-teman yang mungkin malam ini join tapi udah member, kadang teman-teman juga bertanya-tanya, gimana sih cara simple buat aku jelasin ke orang lain tentang bisnis ini? Boleh Kak Angga dan Kak Tasya di-share yang aku request. Aku nggak pakai slide yang dari kantor ya, teman-teman. Karena kalau buat aku sih rada-rada terlalu panjang ya. Oke, aku ada satu lembar apa namanya slide yang menurut aku ini gampang banget buat menjelaskan tentang bisnis AFC gitu. Nah, ini lagi coba di-share. Oke, thank you. Nah, ini ya teman-teman, cuman satu lembar, tapi kita mulai dari paling atas dulu, agak di zoom sedikit. Sip, oke mantap. Nah, ini ya teman-teman,
Kalau teman-teman mau menjelaskan tentang bisnis EFC, baik itu ke calon member kita, ataupun ke member kita yang tadinya sekedar konsumsi, lama-lama dia bilang kayak aku dan Esa ya, mungkin awalnya kita konsumsi Esa kalau nggak salah buat buat mamahnya ya, buat mamahnya yang diabetes gitu kan, makanya dia juga TikToknya cerita tentang diabetes. Mungkin awalnya masih Betul. oke lah beli, ya saya masih oke beli, dapat cashback, beli dapat cashback. Tapi lama-lama kita mikir, ini kalau konsumsi Boncos. boncos ya, kalau yang konsumsi aku, suami, anak-anak, mama, papa, mertua misalnya gitu kan. Aku tuh sekeluarga besar sekarang udah konsumsi. Adik-adik aku. Dan ucing-ucing aku juga ya saya. Ucing-ucing aku tuh minimal setiap pagi aja mereka 2 sampai 3 saset. Anabul bener. Boncos ya kalau misalnya aku harus terus-terus hanya membeli tanpa jalanin bisnisnya. Jadi teman-teman mulai deh sekarang mindsetnya. Tadi aku lihat banyak ya di pertanyaan, Kak, aku saat ini masih konsumsi, saat ini masih konsumsi. Nanti lama-lama kita akan stop untuk konsumsi. Karena kita juga lama-lama nggak mampu untuk beli terus, beli terus, beli terus. Oke, dapat cashback, tapi seberapa sih cashbacknya? Tapi kalau teman-teman jalanin bisnisnya, teman-teman bisa nggak cuma konsumsi gratis, tapi dapat tambahan kayak Esa. Misalnya contoh dia sama suaminya, misalnya sama keluarga juga konsumsi paling berapa sih per bulan. Di luar dari itu, dia dapat lebihan uang jajan gitu ya, uang penghasilan dia gitu di EFC itu jauh melebihi konsumsi bulanannya dia gitu teman-teman. Itu target atau tujuan kita ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman cuma konsumsi, manfaatin karena EFC ini ada bisnisnya juga. Gimana bisnisnya? Ini ya teman-teman, untuk bisa bergabung jadi member EFC gitu ya. Sebenarnya dengan kita beli produknya aja kita udah otomatis menjadi distributor juga. Tapi kalau teman-teman males ikut Zoom ya kan, gimana mau jadi distributor yang baik? Karena nggak bisa nggak mengetahui ya saya nggak punya product knowledge tentang produk kita, perusahaan kita, cara cara bisnisnya gimana. Makanya teman-teman harus rajin-rajin ya ikut Zoom ya. Ini kayak malam ini dahsyat banget, hampir 500 orang. Mudah-mudahan seterusnya juga seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk bisa bergabung di bisnis ini gitu ya, ada 3 pilihan paket ya. Aku selalu bilang, sekarang kita ngomonginnya bisnis ya ceritanya ya. Ada 3 pilihan paket bisnis. Ada Ruby, Sapphire, dan Diamond. Aku selalu bilang, Ruby itu untuk teman-teman yang pengen bisnis tapi modalnya minim. Aku nggak punya modal Kanesta, aku modalnya terbatas Kanesta. It's okay. Kita bisa ambil unit terkecil dulu yaitu Ruby, aku bilangnya warung. Kalau Safir itu minimarket. Nah, teman-teman yang mau punya minimarket nih, mau punya supermarket bisa gabung di Safir. Kalau teman-teman yang merasa, wah kalau uang sih aku nggak masalah Kak. Apalagi ini kan buat bisnis ya. Kalau bisnis aku adalah kalau cuma 22.500.000 tuh buat aku itu bisnis untuk modal bisnis itu kecil lah. Nah, teman-teman langsung deh ambil paket Diamond karena Diamond itu ibaratnya sebuah mall. Jadi ingat ya tadi perbandingannya warung, supermarket, mall. Tentunya teman-teman yang namanya usaha, segala macam usaha, semakin kecil modal, biasanya keuntungannya juga semakin kecil. Jadi kalau teman-teman pilihnya warung, ya berapa sih keuntungan warung per hari coba gitu ya, sama per bulan, nggak mungkin bisa dibandingin sama keuntungannya supermarket dan juga mall. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau namanya bisnis, semakin besar modalnya, biasanya juga pastinya resiko makin besar, tapi keuntungan juga makin besar. Tapi hebatnya di EFC, nggak ada yang namanya resiko ya, sama sekali nggak ada resiko. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak ada uang kita yang akan hilang. Jadi contoh misalnya, teman-teman nggak punya modal, ambil Ruby dulu, dapat 2 box. Teman-teman belum mampu untuk konsumsi, ya Allah Kanesta boro-boro konsumsi 3.750.000, nggak ada duitnya. Dijual aja ya, teman-teman bisa jual sasetan gitu ya. Tapi ingat kalau teman-teman jual sesuatu yang kita aja nggak pernah minum, kayaknya akan susah ya. Jadi usahain cobain deh gitu ya, cobain dulu 1 2 saset, cobain rasanya seperti apa. Jangan sampai nanti pembelinya nanya, rasanya apa Kak? Rasa salmon gitu deh Kak. Amis dong Kak. Nah mau jawab apa yuk? Karena kita aja nggak pernah nyobain gitu ya. Jadi cobain. Jadi Kak, usahain kita jual sesuatu yang kita sendiri konsumsi. Oke, bonus di AFC ada banyak teman-teman. Bonus yang pertama yaitu bonus sponsor. Ini namanya active income. Sama kayak teman-teman kalau misalnya teman-teman bekerja di kantor atau teman-teman misalnya profesinya apa nih ya. Contoh ya, suamiku nih, dia pekerja kantoran. Kalau dia nggak kerja, dia nggak digaji. Itu namanya active income. Atau teman-teman seorang dokter. Kalau teman-teman nggak praktek, maka teman-teman nggak akan dibayar. Orang nggak praktek gitu kan.
Atau teman-teman misalnya seorang pengacara, nggak ada kasus, ya gimana mau dapat duit, orang nggak ada kasus. Itu namanya active income. Income yang masuk saat kita kerja gitu ya. Jadi bonus sponsor ini teman-teman baru bisa dapetin setelah teman-teman jualan. Kalau teman-teman berhasil menjual produk, cering-cering langsung dapat yang namanya bonus sponsor. Tapi di EFC itu ya, jelas ya bonus sponsornya tentunya beda-beda sesuai teman-teman tadi joinnya yang mana tuh? Warung, supermarket, apa mall? Kalau teman-teman joinnya cuman warung, ya lihat aja keuntungannya sekitar ya itu ya 300.000 gitu kan. Atau kalau teman-teman ambil warung tapi bisa jual 6 box, bisa jual safir, dapatnya 900.000. Jauh banget sama kalau teman-teman yang joinnya diamond, teman-teman jual satu ruby aja itu bisa dapatnya 550.000 dan kalau jualnya Diamond juga langsung cering 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 malamnya 3,3. Dan ingat itu baru bonus sponsor. Masih ada bonus-bonus lainnya. Lanjut ya, kita ke bonus pass up tuh sebelahnya. Ada namanya bonus pass up. Ini adalah bonus selisih yang hanya akan diterima oleh para diamond atau para pemilik mall di AFC. Jadi kalau teman-teman belum punya diamond, belum punya mall, jangan harap bisa dapat bonus pass up. Jadi bonus pass up ini adalah bonus selisih. Contoh misalnya, Esa joinnya Ruby dulu nih ya. Esa joinnya Ruby. Setiap ada penjualan satu ruby atau dua box, sebetulnya kantor EFC itu membayarkannya 550.000 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih di ruby, itu yang masuk ke kantong teman-teman hanya 300.000. Loh, Kanesta tadi katanya 550. 250-nya kemana? Itu akan lari ke mall terdekat di atas kita. Misalnya, Esa itu punya upline aku udah diamond, dia yang kerja jualan dua box, 300.000 dia dapat. Aku lagi nonton drakor misalnya gitu ya. Wih, lagi nonton drakor nih gitu. Tiba-tiba cering-cering masuk 250.000. Siapa yang jualan? Pas dicek ternyata Esa. Bayangin teman-teman, kita yang kerja, kita yang prospek orang, kita yang capek-capek live misalnya, kok upline kita terima bonus sponsor kita 250.000 padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kesel nggak? Kalau aku jadi teman-teman harusnya kesel ya. Karena banyak juga nih aku punya member-member yang dia masih ruby, tapi dia punya kenalan misalnya yang sakit kanker. Dia tawarin langsung paket diamond untuk terapi 6 bulan. Kan yang benar sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Untuk terapi 3 bulan, 6 bulan. Apalagi kalau kanker kebutuhannya banyak. Seharusnya sehari minimal 3 pasang, 4 pasang gitu ya. Nah, dia seorang Ruby nih member aku, dia bisa jual diamond ke orang lain. Tapi dia cuma dapat berapa teman-teman? 1,8 juta bonus sponsornya. Lari ke aku berapa? 1,5 juta. Kenapa? Karena EFC sebetulnya membayarkan 3,3 untuk setiap penjualan diamond. Tapi karena dia masih ruby, dia cuma terima 1,8. Sementara aku nggak ngapa-ngapain ibaratnya gitu ya. Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku dapat 1,5. Nah, teman-teman kesel nggak? Kalau teman-teman seorang pebisnis harusnya kesel. Dan harusnya teman-teman segera upgrade ke diamond. Aku ogah ngasih-ngasih lagi ke upline aku deh gitu ya. Ngapain gue yang kerja, dia yang terima duit. Nah, segera putuskan itu bonus sponsornya ke upline masing-masing. Jangan sampai mereka terima terus bonus sponsor kita. Karena itu adalah hak kita loh sebenarnya gitu ya. Tapi memang ini sistem yang adil di AFC. Nggak mungkin dong pendapatan Ruby dan Diamond disamain. Makanya teman-teman harus segera Diamond. Next lagi, Angga, Tasya ke lembar berikutnya. Nah, langsung iya. Oke. Nih ya, teman-teman, kita juga ada lagi tadi bonus active income cuma satu ya, bonus sponsor. Passive income-nya ada banyak. Tadi baru kita bahas satu, bonus pass up, tapi cuma bisa untuk diamond. Kalau yang ini, bonus pairing ini buat semuanya. Mau ruby, safir, diamond bisa merasakan yang namanya bonus pairing. Tapi tentunya kalau teman-teman ruby, safir, diamond itu juga beda banget. Ruby cuma 150.000 per paket atau per pasang atau per pairing gitu ya. Tapi kalau diamond 2 kali lipatnya, 300.000. Nah, bonus pairing ini teman-teman adalah bonus terdahsyat di EFC. Seorang Bushido kayak misalnya siapa ya Bushido-Bushido yang teman-teman kenal. Coba misalnya ada Pak Yosep, ada Pak Budi Darwin, ada Cinovi, ada siapa lagi? Anita, ada Bushido Ardian, dan lain-lain banyak banget ya Bushido kita. Herti juga Bushido. Seorang Bushido itu bisa nerima dari bonus pairing aja sampai ratusan juta setiap bulan, bahkan ada yang miliaran gitu ya. Kalau yang pairingnya full terus kayak Pak Budi Darwin itu bisa, beliau bahkan bisa sampai 2 M per bulan. Pak Yosep mungkin masih di 1 M per bulan. Jadi itu teman-teman benar-benar bonus pairing ini luar biasa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena
Bonus pairing ini tidak melihat kedalaman sama sekali. Jadi teman-teman siapapun yang berada di bawah jaringan kita, misalnya Anda ini Esa ya, ini Esa nih, ini jaringannya Esa. Dia punya orang-orang di kanan dan kiri. Dan orang-orang yang ada di kanan dan kiri itu setiap hari ngikutin Esa, mereka live juga gitu ya. Nah, satu orang aja di kanan bisa jual 2 box, dan satu orang di kanan bisa jual 2 box, meskipun hari itu Esa nggak live, dia akan terima 300.000 karena Esa itu udah diamond ya. Bayangin teman-teman, kalau kita punya banyak sekali direct sponsor, contoh aku nih ya, aku aja direct sponsor ada 1.200 lah, kurang lebih 1.200 orang. Kebayang nggak sih teman-teman kalau mereka menduplikasi cara kita? Makanya sebagai seorang member gitu, sebagai seorang upline apalagi, jangan pernah pelit yang namanya training, kasih ilmu-ilmu yang banyak buat member-member kita. Karena nanti kalau mereka bisa menduplikasi gitu ya, mereka bisa punya penghasilan yang tinggi, udah secara otomatis deh, pasti kita pun gitu ya akan merasakan juga. Tapi ingat kalau di EFC ini sangat sangat fair ya. Bahkan Esa pun bisa nih punya penghasilan lebih daripada aku. Biarpun mungkin aku upline dia yang udah level keberapa di atas Esa gitu ya. Tapi dia bisa banget punya penghasilan dalam 1 hari atau 1 bulan lebih daripada aku. Itu sangat bisa gitu ya. Ingat teman-teman, bonus sponsor, pass up, pairing di EFC itu semuanya bervariasi. Tergantung juga dari performa kerja kita dan tim kita. Kalau bonus pairing mungkin mengandalkan tim aja nih. Pergerakan tim di kanan kiri bisa jualan 2 box kanan, 2 box kiri langsung dapat sekian. Atau ada berapa orang, berapa ribu orang di kanan, berapa ribu orang di kiri. Masing-masing bisa jual 1 paket aja gitu ya. Itu juga udah luar biasa banget bonus pairingnya. Tapi kalau misalnya kita punya member yang kayak Esa gitu misalnya ya, dia masih sponsor terus, sponsor terus, sponsor terus, bisa-bisa kita kalah bonus kita karena dari segi bonus sponsor dia jauh melejit di atas kita misalnya gitu ya. Jadi teman-teman, aku mau himbau teman-teman di sini jangan pernah mengandalkan hanya dari bonus pairing atau tim aja. Terus semangat buat kita cari sponsor baru lagi. Karena ingat bonus sponsor itu juga dahsyat banget, nggak cuma bonus pairing ya. Oke, next lagi Angga dan Katasha. Nah, masih ada lagi 2 income, passive income gitu ya di EFC. Bayangin ya teman-teman, active income-nya cuma bonus sponsor, tapi passive income-nya tadi, ayo ada pass up, ada pairing, ada bulanan, ada tahunan. Dan nggak usah munafik ya teman-teman, nggak ada manusia di dunia ini yang pengen kerja keras terus seumur hidupnya, nggak mungkin. Kita akan ada di satu titik nanti di masa tua kita udah nggak, tenaga kita udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin sekarang kita masih muda, masih 30-an, 40-an, masih sanggup untuk kerja sana sini, roadshow, misalnya keliling-keliling segala macam. Tapi pastinya nanti ada titik di masa tua, kita pengen menikmati masa tua sama keluarga. Kita pengen menikmati hari tua kita. Kayak David Beckham ya, sekarang dia bertani, beternak. Wah, karena udah passive income-nya udah mengalir terus setiap menit, setiap detik ya teman-teman. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Munafik ya menurut aku kalau misalnya ada orang yang saya ingin bekerja keras seumur hidup saya gitu. Nggak mungkin. Kalau misalnya bisa dapat uang miliaran atau bahkan triliunan tanpa harus kerja keras sebagai kuda, mau nggak teman-teman? Pastinya mau ya. Makanya teman-teman kasih waktu minimal 5 tahun. 5 tahun pertama kita di EFC. Kerja keras bagai kuda dulu tuh nggak apa-apa ya. Kita lagi membangun jaringan kita. Kita lagi membangun sponsor kita. Kita lagi membangun tim kita. Curahkan semua perhatian, waktu, dan tenaga kita. Mumpung masih muda nih, terutama yang masih muda ya gitu ya, curahkan bener-bener totalitas 5 tahun pertama deh. Teman-teman mau kerja dimanapun atau mau punya usaha apapun, dalam 5 tahun belum tentu bisa menghasilkan apa-apa. Serius. Belum tentu teman-teman bisa mencapai kesuksesan di dalam waktu 5 tahun. Tapi di EFC sebenarnya nggak perlu 5 tahun. 1-2 tahun aja itu kalau teman-teman konsisten terus gitu ya. Kayak Esa misalnya dia rajin banget live, live, live. Nggak mungkin banget deh kalau penghasilannya nggak puluhan juta atau ratusan juta tuh nggak mungkin banget ya. Jadi teman-teman semangat terus. Ingat nih, bonus apa passive income di EFC banyak banget. Jadi sabar dulu kalau sekarang mungkin belum ngerasain mana kan Nesta, aku belum nih dapat passive income. Aku kalau aku nggak jualan, aku nggak dapat konnichiwa. Sabar, karena itu masih permulaan. Aku juga dulu seperti itu, gitu ya teman-teman. Nah, ingat teman-teman ada bonus bulanan sama tahunan lagi. Kalau untuk bonus bulanan ini teman-teman baru bisa dapat apabila member-member di bawah kita nih ya, udah banyak yang jadi pebisnis hebat dengan penghasilan di atas 8.250.000 per bulan. Baru kita nanti akan dapat bonus bulanan. Jadi kalau misalnya belum ada di bawah kita yang income-nya 8.250 per bulan, teman-teman nggak akan dapat tuh yang namanya bonus bulanan. Berarti itu
pelajaran apa lagi yang bisa diambil dari situ? Kita harus bantu siapa ya yang kira-kira mereka dia orangnya gigih, pantang menyerah, aku mau bantu dia, aku mau support dia sampai dia bisa punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta juga. Nah, karena nanti kita juga akan kecipratan juga ujung-ujungnya ya. Nah, terus teman-teman lanjut lagi nih annual rank ini masih sama ya. Ini juga gimana pergerakan tim kita sebesar apa gitu ya. Teman-teman boleh lihat ya. Untuk Toreda itu teman-teman baru bisa achieve Toreda kalau teman-teman total pairingnya 100 pairing per bulan. Tapi itu nggak kerja sendiri, itu kerja tim. Jadi sangat mudah diraih sebenarnya. Kalau untuk Toreda, 100 pairing itu kurang lebih berarti 400 box ya. 100 dikali 4. Karena pairing itu kan harus 2 box kanan, 2 box kiri. Nah, itu masih sangat mungkin dicapai tanpa tim pun masih bisa dicapai. Dalam waktu 1 tahun, jualan 400 box mungkin nggak ya? Insya Allah sangat mungkin gitu ya. Karena banyak orang achieve Toreda, Ronin, Samurai, itu pun masih kerja pribadi, masih mengandalkan jualan mereka pribadi. Tapi coba teman-teman lihat, kalau udah Shogun ke atas, Shogun, Daimyo, Bushido, tanpa tim nggak akan bisa. Teman-teman akan tipes ya. Tipes, mungkin apalagi setruk kali ya, kalau harus jualan 4.000 box, ya sorry, 5 Shogun ke atas ya, 5.000 kali 4, berarti 4, 20.000 box, 20.000. 20.000 box sebulan. Nggak mungkin, teman-teman. Jadi gini, teman-teman kalau misalnya ngincer rank, untuk Toreda, itu teman-teman bisa punya satu pairing kejang-kejang katanya, bener banget. Jadi, kalau untuk Toreda, teman-teman jualan satu pairing, berarti 4 box sehari aja. Itu teman-teman pasti achieve Toreda. Untuk Ronin, amannya di 2-3 pairing per hari. Berarti berapa tuh? Jualan 4-6 box sendirian per hari, teman-teman otomatis sudah Ronin. Kalau teman-teman Ronin, kayak Esa, nanti di akhir tahun, sorry, di akhir November dia akan terima lagi THR gitu ya, bonus tahunan di luar dari income dia yang ratusan juta itu harian dan bulanan, dia terima lagi lumayan 25 juta gitu ya. Lumayan banget 25 juta gitu kan. Nah, kalau teman-teman Samurai nanti akan terima lagi 75 juta, kalau Shogun 575 juta, Daimyo 1,5 M, Bushido 3 M lebih gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman mengincar rank-rank ini, kalau misalnya untuk sekarang Kalinda lagi on the way Ronin, good job Karinda, mantap, masih ada waktu, kejar terus ya gitu kan. Nah, kalau untuk Samurai itu teman-teman minimal 4-5 pairing per hari. Itu untuk yang kayak mungkin selebgram gitu ya, yang followersnya banyak, mungkin masih bisa banget untuk achieve Samurai sendirian. Tapi kalau udah Shogun, Daimyo, Bushido ke atas, bayangin teman-teman, untuk Shogun aja, teman-teman minimal harus 15-20 pairing per hari. Gila, mungkin nggak sih kalau misalnya nggak kerja tim, nggak mungkin banget teman-teman gitu loh. Jadi itu ya teman-teman, ingat nggak usah muluk-muluk ke Bushido dulu. Kita sekarang tujuannya gimana achieve Toreda dulu. Teman-teman fokus di bonus sponsor dulu. Sponsor sebanyak-banyaknya. Nanti pelan-pelan kalau teman-teman udah Ronin kayak Esa, nanti dia akan melihat, wah ini ada potensi-potensi member aku yang kayaknya bisa jadi Toreda nih. Bantuin dia. Nanti teman-teman Samurai, mana nih potensi-potensi yang bisa jadi Ronin, bantuin mereka. Sama, teman-teman mau jadi seorang Shogun, harus punya banyak samurai-samurai di bawah teman-teman. Bantuin mereka yang kira-kira mana nih yang bisa achieve samurai yang kayaknya orangnya tuh gigi, konsisten segala macam, bantuin mereka. Kayak gitu ya, teman-teman. Karena teman-teman tidak akan bisa mencapai rank-rank ini tanpa ada orang-orang yang juga achieve rank di bawah jaringan kita. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk marketing plan atau bisnis plan itu dari aku. Teman-teman udah gimana nih? Apa namanya? Udah 8:30, Angga dan Tasya. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Aku kasih batas dulu di kolom chat. Nah, ini aku kasih batasnya. Udah boleh mulai kirim pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. Oh iya nih masih ada bonus trip ya teman-teman nih. Masih ada bonus trip. Kita Oh tuh yang tadi, ini ya? oh tapi ini masih yang lama nih Angga nih. Angga nih kurang update juga nih Angga nih. Iya, Tasya nih. Udah, Tasya nih. close aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman tadi selain dari bonus-bonus tadi ya, masih ada lagi bonus satu lagi di EFC yaitu bonus trip. Ini yang selalu aku, Esa, dan teman-teman kita ya saya menantikan banget nih bonus ini. Karena waktunya kita setelah kerja keras sebagai kuda, boleh dong gitu ya, refreshing, kita mau jalan-jalan, bikin konten di luar negeri gitu kan. Apa namanya,
happy-happy bareng sama teman-teman di EFC gitu ya. Jadi teman-teman harus kejar juga tuh yang namanya bonus trip. Nanti tanya, mungkin bisa tanya ke upline masing-masing, gimana sih caranya kalau aku mau jalan-jalan juga ke luar negeri kayak teman-teman EFC lainnya. Dan ingat ya teman-teman, kita tuh setiap tahun ngirim member ke luar negeri untuk berangkat trip gratis itu ribu-ribuan ya. Ribu-ribuan. Jadi bener-bener semuanya berangkat, dikasih fasilitas yang terbaik gitu. Oke, udah ada pertanyaan-pertanyaan belum nih? Ayo teman-teman. Wah, udah banyak. Banyak Silakan banget. silakan Angga dan Tasya yang berwenang Siap. ya Saya untuk izin memilih. minta 20 detik, Kak. Coba hitung dalam Oke, hati boleh. 20 detik. Ya, Bentar ya. mungkin boleh pilih, pokoknya bebas sih, cuman pilihnya 4 aja ya Angga ya. 4 aja, terserah boleh 2 produk, 2 bisnis, terserah aja deh, bebas aja deh, terserah Angga deh. Gitu. Nanti aku sama Esa sama-sama akan bantu jawab ya, saya.